Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Pembelajaran Kontekstual terhadap Hasil Belajar Siswa kelas 4 pada mata pelajaran IPS di Sekolah Dasar Negeri 22 Belitung oleh saya sendiri, Zeli Auliatami, NIM 18010252277 pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada mata kuliah Metodologi Penelitian yang diampu oleh Bapak Subhan Aziz Amrullah MSc. Pada proposal saya, terdapat 3 bab, yaitu bab 1, bab 2, dan bab 3. Pada bab 1, saya membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat dari penelitian. Pada latar belakang, saya menggunakan pengertian dari belajar. Belajar adalah sebuah proses. Proses ini dapat menyebabkan perilaku baru atau perubahan perilaku yang sudah ada. Jika perubahan diperoleh melalui praktik dan pengalaman daripada perubahan diri, itu disebut dengan hasil belajar. Dari uraian tersebut, saya mencoba membuktikan apakah pembelajaran kontekstual akan mempengaruhi hasil belajar. Hal tersebut mendorong saya untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Penerapan Pendekatan Kontekstual terhadap Hasil Belajar Siswa kelas 4 pada mata pelajaran IPS di Sekolah Dasar Negeri 22 Belitung. Dengan menerapkan pembelajaran menggunakan model pendekatan CTL, diharapkan siswa menemukan pengalaman baru di kelas, yakni pembelajaran di luar kelas, pengalaman belajar dan pengalaman untuk menyampaikan gagasan atau informasi di depan kelas. Di samping, para siswa memperoleh pengalaman langsung dalam menentukan pengetahuannya. Berdasarkan pada latar belakang tadi, dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan. Yang pertama itu, bagaimana penerapan pendekatan kontekstual pada mata pelajaran IPS kelas 4 di SD Negeri 22 Belitung. Yang kedua, bagaimana hasil belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran IPS di SD Negeri 22 Belitung sebelum dan sesudah menerapkan pendekatan kontekstual. Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh penerapan pendekatan kontekstual terhadap hasil belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran IPS di SD Negeri 22. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama itu untuk mengetahui penerapan pendekatan kontekstual pada mata pelajaran IPS pada siswa kelas 4 di SD Negeri 22. Untuk mengetahui hasil belajar siswa pada siswa kelas 4 SD Negeri 22 Belitung sebelum menerapkan pendekatan kontekstual. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh penerapan pendekatan kontekstual terhadap hasil belajar siswa pada siswa kelas 4 SD Negeri 22 Belitung. Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis memberikan kontribusi pemikiran bagi siapa saja yang bergerak dalam bidang pendidikan, sedangkan secara praktis bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat mengajarkan siswa mengenai pentingnya pembelajaran IPS. Yang kedua, bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi guru untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Dan yang ketiga, bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Yang keempat, bagi peneliti, penelitian ini dapat bermanfaat dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah. Selanjutnya kita ke bab 2. Pada bab 2 ini saya membahas beberapa materi. Yang pertama itu pendekatan kontekstual, yang kedua hasil belajar, yang ketiga mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pada pendekatan kontekstual saya membahas pengertian, langkah-langkah pendekatan kontekstual, karakteristik pendekatan kontekstual, serta kelebihan dan kekurangan pendekatan kontekstual. Pengertian pendekatan kontekstual adalah konsep pembelajaran yang membantu guru menghubungkan materi yang mereka ajarkan dengan situasi siswa yang sebenarnya
dan mendorong siswa untuk menjalin hubungan antara pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari konteks yang terbatas sedikit demi sedikit dan proses mengkonstruksi sendiri sebagai bekal untuk memecahkan masalah dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat. Nah, untuk langkah-langkah pendekatan kontekstual itu terbagi menjadi 3 langkah. Yang pertama itu langkah kegiatan awal, yang kedua kegiatan inti, dan yang terakhir kegiatan akhir. Untuk karakteristik pendekatan kontekstual itu terdapat beberapa karakteristik, diantaranya itu kerjasama, saling menunjang, menyenangkan, tidak membosankan, belajar dengan semangat, pembelajaran terintegrasi menggunakan berbagai sumber, siswa aktif, guru kreatif, sharing dengan teman, siswa kritis, dinding dan lorong-lorong penuh dengan hasil kerja siswa, laporan kepada orang tua bukan hanya rapot, melainkan hasil karya siswa. Lalu kelebihan dan kekurangan dari pendekatan kontekstual. Kelebihannya itu pembelajaran kontekstual dapat menekankan aktivitas berpikir secara penuh, baik fisik maupun mental. Yang kedua, pembelajaran kontekstual dapat menjadikan siswa belajar bukan dengan menghafal, melainkan proses berpengalaman dalam kehidupan nyata. Dan yang ketiga, kelas dalam kontekstual bukan sebagai tempat untuk memperoleh informasi, melainkan sebagai tempat untuk menguji data hasil temuan mereka di lapangan. Dan yang terakhir itu adalah materi pelajaran ditentukan oleh siswa sendiri, bukan hasil pemberian dari orang lain. Nah, untuk kekurangannya itu, penerapan pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang kompleks dan sulit dilaksanakan dalam konteks pembelajaran. Selain juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Lalu pada materi hasil belajar, pengertian dari hasil belajar adalah sejumlah pengalaman yang diperoleh siswa yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Domain hasil belajar. Domain hasil belajar itu perilaku-perilaku kejiwaan yang akan diubah dalam proses pendidikan. Perilaku kejiwaan dibagi menjadi 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pengertian dari mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial adalah merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. IPS atau ilmu pengetahuan sosial merupakan bidang studi yang multidisiplin, terdiri dari mata pelajaran ilmu sosial dan humaniora atau humanities, yang mempelajari interaksi manusia dengan alam dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke bab 3. Pada bab 3 saya membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, serta analisis data. Pada pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena dalam melakukan tindakan kepada subjek penelitian, yang sangat diutamakan adalah mengungkapkan makna, yakni makna proses pembelajaran sebagai upaya meningkatkan motivasi, kegairahan, dan prestasi belajar melalui tindakan yang dilakukan. Lokasi penelitian. Pada penelitian ini, saya laksanakan di Sekolah Dasar Negeri 22 Belinyu, kurang lebih 6 km dari pusat kecamatan. Dipilihnya tempat sekolah ini sebagai penelitian dikarenakan beberapa alasan. Yang pertama, pada sekolah ini masih memerlukan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS. Dan yang kedua, sekolah ini terbuka dan mendorong sepenuhnya terhadap segala upaya untuk meningkatkan mutu belajar, termasuk di dalamnya kegiatan inovasi pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas atau PTK. Yang ketiga, guru mata pelajaran IPS di sekolah ini terbuka dan antusias terhadap inovasi pembelajaran. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 4 di Sekolah Dasar Negeri 22 Belinyu.
Kehadiran penelitian. Dalam penelitian ini, instrumen utama adalah penelitian sendiri atau human instrument. Karena sifat data harus dikumpulkan, diseleksi, dan ditafsirkan. Semua itu hanya dapat dilakukan dengan ketentuan, pengetahuan, pengalaman, relevan, kerjasama, ketajaman pikiran peneliti sendiri. Karena dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama, sedangkan instrumen yang lain seperti wawancara, observasi, sifatnya hanya sebagai pendukung. Oleh karena itu, kehadiran peneliti adalah mutlak. Nah, untuk analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengkoordinasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menentukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Adapun data dalam penelitian tindakan kelas ini melalui 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data. Adapun data dalam penelitian tindakan kelas ini melalui 3 tahap. Yang pertama, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan. Reduksi data adalah proses penyederhanaan data yang diperoleh. Pada tahap ini, data observasi menggunakan analisis deskriptif kualitatif fungsinya untuk memperkuat data kuantitatif rata-rata. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasan saya tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.